Cik. Dan di sini aku mau cerita tentang bahagia hanya sementara waktu. Dari kita semua pasti menginginkan yang namanya bahagia. Ingin hari-harinya selalu bahagia. Ingin melakukan hal yang membuatnya bahagia. Dan tak jarang kita tuh pengen rasa bahagia tuh hinggap lama-lama di dalam hidup kita sampai akhir hayat. Dan bahkan tak jarang dari kita berpikir untuk tetap bahagia ketika maut menjemput. Karena perasaan senang itu dapat membuat energi menjadi besar dan baik. Dengan kebahagiaan kita bisa menolong orang. Dengan bahagia kita bisa membahagiakan orang lain. Dan bahagia yang aku maksud itu dalam ranah yang positif ya. Kita seringkali ingin merdeka atas diri sendiri dan bahagia. Bahkan ada ungkapan yang bilang, carilah pekerjaan yang capeknya membuatmu bahagia. Kalau dipikir-pikir, sebegitu pentingnya bahagia untuk kita. Kayak jelas sih, karena orang mana yang mau menderita sepanjang hidupnya? Tentu nggak ada. Kalau ngomongin tentang kebahagiaan, kadang saking pentingnya, tak jarang orang terdekat kita yang ngerasa dirinya nggak pernah bahagia, justru meminta kita untuk membahagiakannya. Ya mungkin ini agak lain bahasanya atau agak kasar atau gimana. Ya sudahlah. Itu yang ada di benakku saat ini sih. Saking ngerasa dirinya belum bahagia, kadang orang-orang tersebut tuh menuntut kita untuk membahagiakannya. Sehingga secara nggak langsung, ia meletakkan dirinya di kita. Dan kita yang mengontrol, atau bahkan kita yang dikontrol. Kadang di posisi seperti itu, di posisi ketika orang meletakkan bahagianya di kita dan kita dikontrol, tibanya kayak kita itu di setir. Kita harus jadi apa yang ia mampu. Kita harus menjadi nurut dan segala macam. Bukan berarti kita ngejalanin apa yang kita mau, kita ngejalanin apa yang membuat kita bahagia dan itu positif. Itu sesuatu yang melawan, sesuatu yang durhaka. Ya bukan, karena kita itu berhak untuk menentukan kebahagiaan atas diri kita sendiri. Seperti yang aku bilang di awal, gimana kita mau membahagiakan orang lain kalau diri kita sendiri itu nggak bahagia? Karena sesuatu yang dipaksa, sesuatu yang ditekan tuh kayak nggak ada keberkahannya aja gitu. Tapi untuk keluar dari fase itu, untuk keluar dari ekspektasi orang bahagia dengan menaruh harapan itu di kita dan kita disetir,
Ya mungkin ini bahasanya agak ribet, tapi mungkin kalian paham apa yang aku bilang. Semoga aja. Nah, untuk keluar dari situ tuh sulit karena kayak ada ya sedikit ngelawan gitu. Dan ketika melawanlah, ketika kita melawan dan beradu argumen itu kayak dipandang sebuah kejahatan. Dan kita ngerasa apa yang diperintahkan, apa yang ditekankan itu salah. Karena bagi kita itu memang nggak bahagia. Ya walaupun itu baik gitu kan. Walaupun itu baik, tapi kita nggak merasa bahagia di situ. Cuman gini sih, yang lebih anehnya itu tentang kebahagiaan ataupun kebaikan lah, dari 1 sampai 10, dan ya 9-nya kita melakukan kebaikan, 9-nya kita melakukan yang membuatnya bahagia. Tapi ketika satu hal kita menjadi diri kita sendiri dan satu hal itu membuatnya nggak bahagia, yang 9 itu nggak ada artinya cuy. Ya kayak nggak penting baginya, karena dia menuntut kita itu harus 100% menuruti apa katanya. Kadang ada orang-orang yang seperti itu, dan itu tuh orang terdekat kita. Cuman mungkin bagi orang-orang yang perasa dan udah nggak kuat lagi menahan rasa yang membuatnya nggak bahagia, pasti kayak hari-hari yang di jalan itu bertolak belakang. Dan setelah dilihat banyak bukti-bukti bahwasanya kayak itu tadi, 9 kebaikan, ketika ada satu kesalahan 9 itu hangus gitu. Karena gimana ya, lebih baik kita dibenci karena jadi diri kita sendiri daripada harus jadi orang lain untuk dicintai orang lain. Itu kayak fake gitu. Ya kita selama hidup kayak ya kita nggak menjadi diri kita sendiri, ya kita ujung-ujung jahat kan sama diri kita sendiri. Ya kayak videoku sebelumnya yang ngomongin jangan jahat sama diri sendiri. Karena gini sih, kalau misalnya kita selalu menuruti apa yang ia mau, walaupun kita nggak bahagia dan selama hidup kita dituntut untuk seperti itu, lantas ketika kita ingin bahagia atas diri kita sendiri, kapan? Apa nunggu seseorang itu telah tiada? Kayaknya nggak sejahat itu. Dan ya aku harap kita semua berani dalam mengambil pilihan dan percaya pada pilihan itu. Tapi ya dalam menanam padi, rumput kan ikut tumbuh. Tapi jika kita nanam rumput, padi nggak akan tumbuh kan. Sebenarnya kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena ketika kita bahagia, kayak ada satu pencapaian yang kita raih.
pasti ada pencapaian lain dan itu terus gitu. Makanya kayak di 1 sampai 10 sampai ada angka segitu gitu kan, karena dan orang lain itu menyadarin itu. Ini nggak menyadarin sih sebenarnya, dan orang lain tuh kalau kita lihat ya gitu, ketika kita udah berhasil membuatnya bahagia dalam satu hal, dia menginginkan hal lain. Nah ketika kita udah meraihnya lagi, dia ingin lagi, dan sampai pada akhirnya kita kecewa dan apa yang udah kita raih itu musnah, dan nggak sadar membuat kita itu egois jadinya, karena menuruti apa kata orang. Dan nggak pun menuruti apa kata orang, kan kebahagiaan itu bersifat nggak lama, bersifat sementara. Jadi ya kebahagiaan itu intinya nggak lama, dan kita selalu mengajar itu dari satu kebahagiaan lain. Ujung-ujungnya kita jadi egois. Ya enggak pun kita harus membahagiakan orang lain. Ketika kita membahagiakan diri kita sendiri pun sebenarnya seperti itu. Jadi kita tuh seharusnya harus mensyukuri apa yang kita punya, harus mensyukuri apa yang kita miliki, harus mensyukuri apa yang udah kita capai, selagi itu tentang diri kita sendiri. Intinya ya sembuhin dulu diri sendiri, baru beranjak ke orang lain. Yang aku dapat kadang ketika orang menaruh rasa bahagianya di kita, itu kayak orang yang udah hilang rasa kebahagiaannya, sehingga dia mencari cara gimana caranya buat bahagia tanpa melakukan kesalahan di orang lain. Jadi ketika orang tersebut melakukan kesalahan, jadi kayak wah ya aman, bukan salahku gitu. Dan ketika orang itu melakukan bahagia, kayak wah ya ini berkatku gitu. Salah atau benar ya kita punya opini masing-masing. Dan kamu tahu hal yang bertahan lama itu apa? Yaitu kesedihan. Ya, kesedihan itu berlangsung lama. Jadi begini sih, coba diingat momen-momen bahagiamu yang lalu lah, setahun lalu ataupun 5 tahun yang lalu. Momen bahagia yang buatmu bahagia banget, yang kalau ingat itu rasanya kayak wah bahagia, pokoknya pada saat itu kok bahagia kali gitu. Coba diingat-ingat gitu. Diingat-ingat di masa ini ya gitu, pasti rasanya berkurang atau malahan biasa aja gitu, ya udah nggak ada rasa apa-apa gitu, padahal waktu itu bahagia banget gitu. Tapi ketika diingat-ingat sekarang kayak ya udah biasa aja gitu. Nah itu yang aku bilang, bahagia itu hanya sementara waktu. Bahagia itu nggak berlangsung lama, tapi nggak dengan kesedihan. Dan fase kedua itu coba bayangkan tentang hal-hal yang menyakitkan, entah itu setahun yang lalu, entah 5 tahun yang lalu. Ingat fase-fase itu, fase-fase dimana galau kali, sedih kali, dan itu diingat-ingat di masa kini. Pasti kenangan-kenangan itu terasa lagi, rasa sakit itu timbul lagi gitu, atau bahkan lebih sakit lagi gitu. Dan kita butuh beberapa hari ke depan untuk menetralkan rasa sakit itu di hati kita. Nah itu yang gue bilang, kebahagiaan itu bersifat sementara, sementara kesedihan itu berlangsung lama gitu. Ya, seperti itu adanya gitu. Ya gitu sih.
Dan bersyukur itu penting untuk mengobati itu semua, untuk mengobati rasa sakit yang ada di hati kita dengan cara bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita miliki, karena dengan begitu hidup kita menjadi tenang dan bahagia. Bahagia itu akan sedikit berlangsung lebih lama ketika kita tidak merasa takut, tidak merasa khawatir, tidak merasa cemas dengan apa yang kita jalani. Oke, mungkin itu aja sih. Dan terima kasih udah ngedengerin sampai durasi ini. Aku Litani Amarta. Terima kasih. Boom.